Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Minggu lalu kita Bapak cuma ngasih tugas. Nah, untuk minggu ini kita akan ngasih preview materi pelajaran apa yang akan kalian hadapi di bab 2. Oke. Nah, minggu ini pertama kalian akan belajar tentang matriks. Nah, jadi di bab 2 ini kita akan belajar tentang matriks. Apa sih itu matriks? Nah, kita akan silahkan kalian lihat pada penjelasan berikut. Oke, seperti janji Bapak, hari ini kita akan membahas apa itu matriks. Nah, jadi matriks ini ya yang jelas adalah materi terbaru kalian di bab 2 yang kita pelajari pada semester ini. Kalau di bukunya sih dari bab 3. Nah, matriks ini apa sih sebenarnya yang disebut dengan matriks? Jadi matriks itu adalah suatu susunan bilangan yang disusun berdasarkan kolom dan baris. Nah, jadi dia sama seperti tabel, ada baris, ada kolom, tapi dia tidak dibentuk seperti tabel. Gimana sih? Jadi kalau tabel itu kan setiap kolom dan barisnya itu jelas ada kotak-kotak-kotaknya. Nah, kalau ini bentuk matriks itu tidak seperti itu. Jadi susunannya matriks ini dia hanya sekedar disusun saja berdasarkan baris dan kolom. Yang pengaturannya itu berbentuk seperti persegi panjang. Susunan si bilangan-bilangan tadi dalam matriks itu disusun dalam bisa kurung bulat atau kurung siku atau kurung mutlak. Nah, jadi dia diapit sama kurung bulat atau kurung siku atau kurung mutlak. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh suatu matriks. Di sini ada suatu matriks. Nah, matriks A itu lihat di sini dia ada beberapa. Nah, ini sebenarnya bilangan-bilangan, cuman dia dikasih entry, index entry. Jadi ini namanya index entry A11, A12, A13. Nah, ini menunjukkan apa sebenarnya? Bisa dilihat di sini. Jadi si matriks ini dia dikurung sama suatu tanda kurung, bisa kurung bulat. Kebetulan di sini di dalam contohnya adalah kurung siku. Nah, di matriks ini dia mempunyai komponen-komponennya. Itu yang pertama ada baris dan juga ada kolom. Nah, ini satu baris A12, A13 sampai A1N disebut baris pertama atau baris ke-1. Berikutnya A21, A22, A23 sampai A2N disebut sebagai baris kedua. Nah, kemudian AM1 sampai MN adalah baris ke-M. Untuk kolom A11, A21 nah ini disebut sebagai kolom ke-1 atau kolom pertama. Nah, lihat di sini susunannya ada per baris dan juga ada per kolom. Nah, jadi kalau per baris itu kalau seini, nah dia per baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga dan seterusnya sampai di sini baris ke-M. Nah, kemudian untuk kondisi kolom, jadi kalau baris itu kita lihatnya ke samping, nah itu satu baris. Nah, kalau kolom itu kita lihatnya ke bawah. Jadi kalau ini ke sini, nah itu satu kolom pertama, ini ke sini kolom kedua, ini ke sini kolom ketiga, begitu seterusnya sampai ini ke sini kolom ke-N, gitu ya. Dia ada kolom ke-1, kolom pertama atau kolom ke-1, kemudian ada kolom kedua, ada kolom ketiga, ada kolom seterusnya sampai ke N. Nah, tergantung dari matriks itu sendiri. Jadi tidak selalu bisa kita pastikan bahwa si matriks ini kolomnya harus selalu punya 3 kolom, punya 4 kolom, tidak. Itu terserah kita mau kolomnya berapa, mau barisnya berapa. Oke, next. Nah, ini sebagai contoh. Ada suatu matriks, ada suatu matriks A, ini matriks A, ini entry-nya adalah ini. Nah, entry-nya itu ada 1, 4, min 1, 0, 2, min 3, 4, 6, 5, 7, min 2, 1. Nah, itu entry-nya. Kemudian ditanyakan berapa banyak baris dari matriks A. Oke, sekarang kita coba hitung ada berapa banyak baris dari matriks A. Nah, kita lihat di sini barisnya.
sorry ya, bentar ya. Red. Nah, barisnya itu yang pertama ini baris pertama, nyelok. Kemudian di bawahnya ada baris kedua. Kemudian satu lagi ada baris ketiga. Nah, jadi totalnya untuk matriks A ini ada 3 baris. Bentar ya. Oke, nah berikutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua atau yang B ya. Jadi, nah berikutnya kita akan menjawab pertanyaan yang B. Jadi itu kan ditanyakan ada berapa banyak kolom matriks A. Nah kolomnya kita hitung. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Jadi di sini ada 4 kolom untuk matriks A. Gitu ya, jadi sebenarnya untuk matriks itu gampang-gampang aja ya. Ada baris dan ada kolom. Jadi bukan merupakan suatu hal yang susah juga sebenarnya. Oke, next berikutnya kita punya masalah lain nih yang dicek. Kita menentukan entry A11, entry A21, A24, dan A32. Oke, nah mari kita cek A11. A11, kita lihat bahwa di entry tadi, di slide sebelumnya dikatakan bahwa ini menyatakan baris, bilangan pertama ini menyatakan baris. Nah, ini menyatakan, bentar ya, susah ini. Nah, yang ini menyatakan baris. Nah, yang ini menyatakan kolom, satunya lagi menyatakan kolom. Nah, yang ini menyatakan kolom. Jadi, kalau ada kata-kata A11, itu artinya adalah A pada baris pertama, dan A pada kolom pertama. Artinya, entry dari matriks A pada baris pertama dan kolom pertama. Begitu pula dengan yang kedua nih, A21. Ini artinya adalah entry pada matriks A pada baris kedua kolom pertama. Jadi baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Kalau A24 berarti baris kedua kolom keempat. A32 berarti baris ketiga kolom kedua. Oke, kita cek satu-satu ya. Satu-satu kita cek. Nah, baris pertama kolom pertama ini adalah 1 ya kan? Baris pertama kolom pertama. Nah, ini jelas 1. Kemudian baris kedua kolom pertama. Nah, ini Bapak kasih highlighter aja deh. Baris kedua, ini ada baris kedua. Kemudian kolom pertama. Kolom pertama itu yang ini. Nah, tempat titik pertemuannya pas di 2 sini ya. Kemudian lagi baris kedua kolom keempat, baris kedua kolom keempat. Titik pertemuannya adalah di 6. Jadi jelas A24-nya adalah 6. Yang terakhir baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua. Titik pertemuannya adalah di 7. Gitu ya. Jadi sebenarnya matriks ini nggak begitu sulit-sulit amat. Ya, yang jelas kita harus mengerti istilah-istilah yang ada di dalam matriks tersebut. Ada istilah baris, ada istilah kolom, ada istilah entry. Dan kemudian entry itu di setiap angka pada yang menyertai entry itu artinya apa ya. Angka pertama menyatakan baris, angka kedua menyatakan kolom. Oke, next. Nah, notasi matriks. Suatu matriks diberi notasi dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Seperti contoh yang tadi, selalu setiap matriks itu menggunakan huruf besar. Jadi kebetulan 2 contohnya tadi menggunakan huruf A semua. Nah, jadi untuk suatu matriks itu memang notasinya atau penamaannya, perlambangannya itu memang harus menggunakan huruf besar. Itu sudah sesuatu internasional lah ya, hukum internasional. Jangan diubah-ubah gitu ya. Nah, contohnya tadi A, ini adalah matriks A. Oke. Sekarang ada ordo matriks. Nah, jadi habis apa itu matriks, elemen-elemen dalam suatu matriks, kemudian kita belajar notasi matriks. Nah, sekarang kita belajar ordo matriks. Ordo matriks ini adalah ukuran dari matriks, yaitu banyaknya baris dan banyaknya kolom yang dimiliki oleh suatu matriks. Nah, penulisan ordo itu bentuknya seperti ini. Di M kali N seperti ini. Nah, di mana M menyatakan banyaknya baris dan N menyatakan banyaknya kolom.
Kalau pada entry tadi huruf kecil, nah sedangkan pada matriksnya itu menggunakan huruf besar. Nih. Sebagai contoh, nah ini ya matriks yang tadi lagi ya. Nah, matriks ini berordo 3 kali 4 sehingga penulisannya adalah A 3 kali 4. Nah, setelah tadi kita belajar tentang ordo matriks, berikutnya ini yang masih berkaitan dengan ordo, itu adalah pertukaran dari ordo. Jadi kalau ada ordo itu dari baris dikali kolom, nah ternyata ada suatu matriks yang merupakan pertukarannya dibalik jadi kolom kali baris. Nah, pertukaran ini disebut dengan transpose matriks. Nah, matriks perodolan kali M yang didapat dari pertukaran baris dengan kolom matriks disebut transpose dari A dan nyatakan dengan notasi A pangkat T ya. A pangkat T itu maksudnya transpose. T-nya ini bisa boleh huruf kecil, boleh huruf besar, tidak jadi masalah. Yang penting dia menandakan bahwa itu adalah transpose dari A. Jadi kalau ada B pangkat T, maka itu adalah transpose dari B. Oke. Nah, bagaimana melakukan transpose dari suatu matriks? Bisa kalian lihat dulu di sini. Nah, ini ada suatu matriks. Kita lihat, ini barisnya adalah 1 4 min 1 0, 2 min 3 4 6, kemudian 5 7 min 2 1. Nah, ini entry-entry yang ada pada barisnya. Kemudian entry yang ada pada kolomnya ini adalah 1 2 5 4 min 3 7, min 1 4 min 2 dan 0 6 1. Nah, bagaimana transpose dari matriks ini? Maka dia akan kita balik. Yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Sehingga nanti transposnya akan menjadi seperti ini. Wah, ini kok terlalu cutting, kok terlalu ke bawah ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini entry-entry-nya yang awalnya tadi kolom, dia akan berubah menjadi baris. Jadi awalnya 125 kan suatu kolom. Nah, dia berubah menjadi baris 125 baris pertama, kemudian 4 ke 7 jadi dia baris kedua, ini baris ketiga, dan ini baris keempat. Ya, kurang kelihatan. Oke, nah yang awalnya baris dia akan berubah menjadi kolom. Nah, jadi awalnya kan baris nih 1 4 min 1 0 ini baris, dia akan menjadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi transpose itu berkaitan dengan ordo hanyalah perubahan matriks atau ya kita putar lah matriksnya. Kita putar, gimana putarannya ya? Ya pokoknya ditukar deh, ditukar yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Itu jadi baris pertama akan menjadi kolom pertama dan kolom pertama akan menjadi baris pertama. Jadi tukar seperti itu. Oke. Nah, setelah ada ada transpose matriks. Nah, sekarang ada kesamaan dua buah matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika satu, ordonya sama. Yang kedua, nilai tiap elemen yang seletak atau bersesuaian sama. Jadi, dua buah matriks akan dikatakan sama itu kalau ordonya pertama sama. Kalau ordonya berbeda, maka jelas dua buah matriks itu berbeda. Kemudian nilai tiap elemen yang seletak atau bersesuaian sama. Artinya kalau A11 A11 artinya A baris pertama dan kolom pertama pada A itu nilainya juga sama dengan baris pertama dan kolom pertama pada B. Baris pertama kolom kedua pada A juga akan sama dengan baris pertama dan kolom kedua pada B. Begitu seterusnya sampai semua yang entry yang letaknya sama itu nilainya juga sama. Sebagai contoh, nah ini ada suatu contoh. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari ini. Ini ada dua buah matriks yang disamakan. Nah, untuk mencari nilai X, Y, dan Z, ya kita cukup melihat entry-entry dari kolom dua buah matriks tersebut. Dari baris pertama kolom pertama, nih dari 5X dan dari 5X dan 10. Ini kan sama-sama kan dia baris pertama dan kolom pertama. Nah, kita bisa menentukan dapat bahwa 5X sama dengan 10 ya kan, karena dia di sini tandanya sama dengan. Sehingga X sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Dan kita dapat berapa nilai X-nya. Kemudian dari baris kedua kolom pertama, nah kita udah langsung tahu bahwa nilai Z-nya adalah 8. Kemudian dari baris pertama kolom kedua kan yang diminta tadi X, Y, dan Z ya. Nah, kita cari deh nilai Y-nya sekarang. Untuk mendapatkan nilai Y, kita lihat
entry yang ada hubungannya dengan Y. Kebetulan yang ada hubungannya dengan Y itu adalah baris pertama kolom kedua. Nah, di sini ada memuat Y. Ternyata nilai X ditambah Y itu sama dengan 4. Ya, kita gunakan nilai X yang kita dapat dari baris pertama kolom pertama tadi. Sehingga X tambah Y sama 4, X-nya kita ganti dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini X-nya adalah 2. Sudah kita dapat di awal. 2 ditambah Y sama dengan 4, Y sama 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2, Y sama 2, dan Y sama dengan 8. Gampang sekali. Nah, ini tentang kesamaan dua buah matriks. Jadi kalau ada dua buah matriks disamakan, ini biasanya muncul dalam soal ujian nasional juga. Kalau ada dua buah matriks disamakan, itu artinya memang entry-entry yang bersesuaian, letaknya, baris dan kolomnya, itu nilainya sama. Sama seperti contoh yang ada di sini. Next, kita punya jenis-jenis matriks. Nah, sekarang kita punya jenis-jenis matriks. Ada beberapa jenis matriks yang perlu kalian ketahui ya, walaupun sebenarnya ini urgennya kita cukup mengetahui dua jenis aja, matriks persegi dan matriks persegi panjang. Tapi, nah kita telah lebih lanjut deh, apa saja sih jenis-jenis matriks yang bisa kita pelajari. Pertama, matriks baris. Ini adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Ini contohnya seperti ini, matriks C 01 min 24 ya. Hanya satu baris saja, tidak ada baris yang lain. Ini dia hanya punya satu baris saja, 01 min 24. Berikutnya ada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Nih contohnya matriks D 2 min 3 5. Hanya satu kolom saja. Kemudian ada matriks persegi. Adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, ini adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Makanya dia bentuk persegi. Nah, contohnya ini matriks A di sini. Ini ordonya adalah 3 kali 3 karena barisnya ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Itu ya. Nah, untuk khusus pada matriks persegi, ini ada tambahan, dia punya yang namanya diagonal utama dan diagonal sekunder atau diagonal samping. Nah, diagonal utama adalah yang suatu diagonal yang kita ambil dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah. Dia membentuk menyilang lah seperti itu. Nah, ya itu suatu diagonal. Nah, kalau diagonal samping ini dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Nah, itu yang namanya diagonal samping. Diagonal ini hanya muncul pada matriks persegi. Kalau matriks persegi panjang atau matriks kolom, matriks baris itu tidak punya diagonal. Ya, karena memang tidak bisa membentuk diagonal. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi di mana elemen-elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Nah, ini contohnya. Ini kan diagonal utama ya. Nah, dia dikatakan segitiga atas kalau di bawah sini semuanya adalah 0. Matriks segitiga bawah, matriks persegi di mana elemen-elemen di atas diagonal utama adalah 0. Contohnya ini. Nah, ini diagonal utama. Nah, di atas diagonal utama semua nilainya adalah 0. Matriks diagonal. Nah, adalah matriks persegi di mana elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama sama dengan 0. Nah, otomatis dikatakan sebagai matriks diagonal kalau semua elemen kecuali elemen diagonal utama itu nilainya adalah. Dan matriks ini hanya bisa dibentuk oleh matriks persegi. Mengapa? Karena hanya matriks persegi yang punya diagonal. Sehingga kalau matriksnya itu persegi panjang, otomatis dia tidak punya matriks segitiga atas, segitiga bawah maupun matriks diagonal. Ada lagi matriks skalar. Matriks skalar adalah suatu matriks yang diagonal, yang elemen-elemen pada diagonal utama nilainya sama, sedangkan elemen-elemen lainnya itu 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah matriks skalar dengan skalarnya 5 ya. Kita lihat di sini bahwa semua elemennya, elemen pada diagonal utama itu sama 5, dan sedangkan elemen sisanya yang lain itu nilainya 0. Oke, ada matriks identitas. Nah, ini penting sekali, nanti dipakai untuk ke materi-materi berikutnya. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya sama dengan 1, sedangkan elemen lainnya itu 0. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini identitas untuk ordo 2x2. Nah, ini identitas untuk ordo 3x3. Semua ordo selama dia matriks persegi, maka dia punya matriks identitas. Selesai. Jadi itu aja yang bisa kita pelajari hari ini. Gitu dulu deh. Oke, itu tadi
penjelasan sedikit review mengenai apa yang kalian pelajari tentang matriks. Nah, jadi hari ini Bapak cuma ingin kalian perkenalan aja dulu dengan matriksnya itu seperti apa. Berikutnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai operasi-operasi yang berkaitan dengan matriks, yaitu ada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, ada perkalian matriks, sama nanti ada determinan matriks dan inverse matriks. Itu aja yang akan kita pelajari di bab matriks ini. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.